Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, kurangnya kecukupan gizi kerap menjadi penyebab utama dari seorang anak mengalami stunting. Namun pemirsa, sebenarnya kebutuhan gizi bukanlah satu-satunya penyebab dari stunting. Selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi yang buruk juga berperan menyebabkan stunting pada anak. Dan tentunya air bersih dan sanitasi yang sehat ini menjadi kebutuhan dasar oleh setiap manusia untuk bisa melanjutkan hidup dan menjadi standar dalam kehidupan yang sehat. Dan pemirsa, untuk membahasnya pada malam hari ini terkait dengan akses air bersih dan sanitasi layak bantu turunkan stunting, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Direktur Penyihatan Lingkungan Kemenkes Bapak Anas Ma'ruf. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua Pak Anas. Baik Bapak, kita membahas mengenai penurunan angka stunting di Indonesia. Jadi kalau masyarakat Indonesia nih Pak, sejauh ini banyak yang mengatakan bahwa penyebab utama dari stunting itu adalah kurangnya nutrisi pada anak. Namun di sini juga ada yang mengatakan bahwa air dan juga sanitasi yang layak ini juga menjadi salah satu faktor agar stunting ini bisa diturunkan. Nah, terkait dengan dua hal ini Pak Anas, seberapa pentingkah air yang bersih dan juga sanitasi serta nutrisi gizi tadi bisa menurunkan angka stunting di Indonesia Pak Anas? Ya, baik. Jadi pertama saya berangkat dari memang persoalan stunting menjadi penting untuk kita tangani bersama ya. Karena bagaimana kita mau maju kalau misalnya masyarakat kita itu tidak cerdas dan tidak sehat gitu kan. Nah, stunting itu adalah awal mula generasi kita itu bisa berisiko ya terkait dengan baik itu kecerdasannya maupun juga kesehatannya. Karena kan stunting ini terkait dengan tumbuh dan kembang. Jadi kecerdasannya penting, kesehatannya juga penting. Nah, memang faktor penyebab stunting itu berbagai macam hal ya. Ada yang sifatnya spesifik, ada yang sifatnya sensitif. Nah, di antara yang sensitif itu adalah terkait dengan akses air minum dan sanitasi. Makanya kemudian di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, maka dari 6 terkait dengan tujuan dalam strategi penanganan stunting ini adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi. Nah, mengapa penting? Secara umum lingkungan itu kan berpengaruh pada kesehatan kita ya. Jadi derajat kesehatan masyarakat itu dalam teori H.L. Bloom itu disebutkan 40% dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian 30% perilaku, 20% adalah fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang 10% adalah faktor keturunan dan juga faktor demografi. Oleh karena itu pengaruh lingkungan menjadi penting ya, termasuk di sekitar kita. Jadi lingkungan itu kan ada udara, ada air, ada makanan, ada tanah, ada sarana dan bangunan, ada juga vektor dan binatang penyakit. Nah, salah satu yang penting di kita itu adalah akses air minum dan sanitasi. Nah, mengapa penting? Karena apa? Karena ini terkait dengan praktek higien dan sanitasi ya, kebersihan gitu. Karena penyebab mengapa stunting itu terjadi adalah karena ketika masa tumbuhnya itu anak-anak kita sering sakit yang berulang ya. Dalam data disebutkan bahwa kan percepatan pertumbuhan stunting itu ternyata antara umur 6 bulan sampai 23 bulan. Itu masa di mana anak-anak sudah mulai mengenal lingkungan kan, dia sudah mulai turun dari gendongan, mulai belajar jalan, merangkak dan sebagainya. Nah, kalau lingkungan tidak bersih tentu ini berisiko menjadi angka kesakitan ya bagi anak-anak. Jadi kalau akses air dan sanitasinya kurang, ya risikonya adalah berbagai macam penyakit yang disebabkan karena akses air dan sanitasi ini bisa muncul ya. Misalnya apa sih? Diare berulang ya, kemudian penyakit infeksi pencernaan lainnya, kemudian misalnya batuk pilek atau ispa ya. Nah, kalau anak-anak kita sakit yang berulang ini menyebabkan tumbuh kembangnya menjadi lambat atau terhambat gitu ya. Nah, karena anak-anak itu kalau misalnya lagi sakit, demam itu kan nggak nafsu makan, ya kan nggak nafsu makan. Belum kemudian juga akhirnya pertumbuhan dan perkembangannya terhambat ya. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kemudian akses air minum dan sanitasi penting dalam salah satu strategi untuk pencegahan stunting ini gitu. Supaya apa, diharapkan dengan higien sanitasi yang baik di lingkungan, maka anak-anak kita bisa tumbuh sehat, ya tidak infeksi berulang atau tidak sakit berulang,
yang itu menyebabkan faktor risiko bagi terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan. Demikian Mbak Mona. Baik, panas itu adalah alasan mengapa sanitasi yang layak ini menjadi krusial ya Pak untuk bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Baik, Pak Anas, dalam minggu lalu Presiden Joko Widodo ini sempat mengatakan pada saat mengunjungi salah satu puskesmas yang ada di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa sanitasi menjadi salah satu hal yang harus ditekankan, kolaborasi dari berbagai pihak sampai kepada RT RW begitu Pak ya, agar bisa penurunan angka stunting ini cepat dilakukan di Indonesia. Terkait dengan pembangunan yang disampaikan juga oleh Presiden untuk sanitasi yang layak ini, Pak Anas, Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan. Apa tantangan kita dalam membangun akses sanitasi yang layak di Indonesia saat ini, Pak Anas? Ya, oke. Jadi sanitasi ini kan bermacam-macam ya. Antara lain adalah kebutuhan terkait dengan jamban atau MCK lah orang sebut ya. Kemudian juga terkait dengan sampah, tata kelola sampah dan sebagainya. Tapi kalau kita sekarang bicara terkait dengan sanitasi yang erat kaitannya dengan akses untuk jamban ya. Ini penting mengapa? Karena jamban ini kan adalah bagaimana kemudian kita itu punya akses ya terhadap akses sanitasi terutama jamban ini. Supaya apa? Supaya kita tidak buang air besar sembarangan. Karena di Indonesia ini eh, masih kita temukan ya saudara-saudara kita yang buang air besar di tempat terbuka. Ada di sungai, ada di kebun, ada di mana lagi sawah ya, ada di selokan dan sebagainya. Nah ini tentu akan mencemari lingkungan ya karena buang air besar di tempat terbuka itu kan mencemari lingkungan dan itu bisa masuk ke sumber-sumber air yang ada di sekitar kita, bisa sumur, bisa juga tanah yang tercemar, kemudian juga air permukaan itu bisa tercemar kalau kita masih buang air besar sembarangan. Nah, tantangannya apa di tempat kita atau di Indonesia ini? Tadi ya nomor satu adalah eh, terkait dengan budaya. Kita ngomong tentang Ya. budaya dulu. Jadi masih ada juga rakyat kita yang eh, susah untuk buang air di tempat tertutup ya. Jadi sudah biasa misalnya di tempat terbuka itu begitu pindah ke ruangan tertutup itu misalnya nggak keluar dan sebagainya. Ya belum kemudian ada juga misalnya terkait budaya. Jadi rumah bagus kok ada WC-nya kan gitu. Jadi WC Mm-mm. itu harusnya tidak di dalam rumah gitu. Nah itu Ya. juga ada. Jadi ini memang macam-macam. Jadi sekali lagi faktor budaya atau kebiasaan ya. Kebiasaan ini yang tantangan kita yang harus kita apa namanya kita edukasi bersama masyarakat ya karena target kita untuk tahun 2024 ini itu adalah 0% buang air besar di tempat terbuka. Jadi kita harapkan Mm. sudah tidak ada lagi lah akhir tahun ini, akhir tahun RPJMN 2020-2024 tidak ada rakyat kita yang buang air besar di tempat terbuka. Jadi nomor satu tadi ya tantangan budaya gitu. Mungkin Mbak Mona juga bisa melihat nih eh, di beberapa daerah ya di negara kita itu masih ada yang tadi tuh budayanya buang air besar di tempat terbuka. Nah, yang Iya. kedua itu memang betul tadi arahnya adalah bagaimana kita di daerah-daerah yang kepulauan ya, banyak sungai, banyak rawa dan sebagainya. Nah, ini Mm. terkait dengan apa namanya kalaupun ada septic tank itu adalah susah karena dia di tempat eh, apa namanya kalau air itu kan ada pasang surut ya kan, misalnya di tepi sungai, di laut ya dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Tetapi sesungguhnya ada jalan keluarnya, yaitu menggunakan teknologi tepat guna. Jadi meskipun itu dipasang surut, baik itu di pantai, baik itu di tepi sungai, sebenarnya ada teknologi tepat gunanya untuk jamban itu seperti apa, ya, yang aman gitu. Nah, supaya tidak apa ketika terjadi pasang misalnya tidak kemudian kotorannya itu mencampuri atau bercampur ke air. Jadi ada teknologi tepat guna yang bisa digunakan. Jadi itu nomor dua ya kurang lebih tantangan ini ya. Kan kita negara kepulauan ya banyak sekali garis pantainya, banyak sekali sungai-sungainya, Mm. daerah berawa dan sebagainya. Ini tantangan kita. Nah yang ketiga tantangan kita adalah kalau ada yang sudah punya septic tank, ini kadang masih bisa mencemari lingkungan karena apa? Karena misalnya tidak pernah disedot ya. Kemudian juga tidak menggunakan eh, standar yang septic tank aman ya. Karena septic tank ini kan harusnya yang kedap, kemudian dia dilakukan penyedotan secara periodik ya. Nah, itu. Nah, di kita itu banyak yang masih septic tanknya itu bisa kemudian menembus pada
lingkungan sekitarnya gitu ya, misalnya entah kedalamannya kurang, kemudian juga apa namanya tidak disedot ya. Nah itu kan pasti bisa mencemari lingkungan. Nah lingkungan itu adalah misalnya dia masuk ke tanah, masuk ke air dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian maka menjadi tantangan kita ke depannya. Jadi kira-kira itu ya tantangan kita terkait dengan pembangunan sanitasi di Indonesia. Tapi kita sepakat ya bahwa kita perlu meningkatkan itu. Karena apa? Ini penting. Jadi nanti arahnya kepada misalnya air minum ya. Air Ya, minum itu kan ada yang dari sumber air gali, misalnya sumber gali ya, atau mungkin sumber air permukaan yang lain. Nah itu kalau misalnya tercemar oleh kotoran dan sebagainya, biasanya ada bakteri yang positif yaitu E. coli. Jadi E. coli ini standar bagi air yang kita gunakan di rumah tangga harusnya negatif gitu ya. Nah kalau baik. dia masih ada itu artinya masih ada pencemaran di sekitar kita. Dari gitu Mbak ya, terkait dengan tantangan sanitasi di negara kita ya. Baik, Pak Anas, tadi yang pertama adalah tantangan kita dalam membangun sanitasi yang layak di Indonesia, kebiasaan masyarakat ini dalam hidup yang kurang layak atau kurang bersih, begitu Pak. Terkait dengan hal itu, dari Kementerian Kesehatan sendiri, Pak Anas, langkah apa yang dilakukan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa hidup untuk menjaga kebersihan lingkungan ini, Pak? Ya betul. Jadi ini penting ya karena apa namanya saat ini Kementerian Kesehatan kan sedang melakukan transformasi kesehatan. Ya. Ada 6 pilar ya, ini sering disampaikan juga oleh Menteri kami gitu Pak Budi Gunadi Sadikin. 6 pilar transformasi kesehatan adalah pilar pertama transformasi pelayanan kesehatan primer. Pilar kedua adalah transformasi pelayanan kesehatan rujukan. Nomor 3 adalah ketahanan kesehatan. Yang keempat adalah SDM kesehatan. Yang kelima adalah pembiayaan kesehatan. Dan transformasi yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Nah, Iya, yang primer ini penting ya, karena apa? Kita ingin supaya promotif preventif itu atau pencegahan itu lebih utama yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang penting terkait dengan pelayanan primer ini ya, transformasi pelayanan primer. Satu adalah bagaimana kita membudayakan perilaku yang hidup bersih dan sehat. Tidak hanya higiene sanitasi saja, tetapi juga bagaimana kita aktivitas fisik, kemudian makan buah sayur, ya diet seimbang dan sebagainya yang perilaku hidup kita bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit baik menular maupun tidak menular. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vaksinasi atau imunisasi ya. Ini program rutin. Itu yang perlu kita lakukan. Yang ketiga adalah terkait dengan eh, screening dini ya. Ada 14 penyakit yang itu bisa kita lakukan secara screening dini. Dan yang keempat adalah bagaimana melengkapi ya baik itu kebutuhan sarana prasarana, alat kesehatan maupun juga terkait dengan SDM di pelayanan primer. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kaitannya dengan kita apa ini, Mbak? Jadi salah satu yang dilakukan itu kan kita merubah perilaku ya tadi ya. Nah, itu perilaku itu kita lakukan supaya rakyat itu sadar, masyarakat, kita semuanya lah gitu, bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu penting untuk mencegah kita tidak kena berbagai macam penyakit, baik menular maupun tidak menular. Nah, ini memang perlu kita tingkatkan. Saya ya. ingin sampaikan pada kesempatan ini juga, Mbak, ya, jadi bahwa Hmm. terkait dengan perilaku yang misalnya masih buang air besar sembarangan, itu menjadi salah satu indikator kita juga. Tadi saya sampaikan bahwa harapannya tahun ini 2024 sudah tidak lagi rakyat kita yang buang air besar di tempat terbuka. Ya. Yang kedua, kita juga punya target 90% desa atau kelurahan di Indonesia itu sudah ODF atau Open Defecation Free. Sudah SPS, sudah stop buang air besar sembarangan. Nah, ini yang kita apa namanya menjadi salah satu indikator dalam pembangunan sanitasi juga di Indonesia. Nah, terkait dengan Baik, perubahan perilaku, eh, masih lagi boleh Mbak yang tentang boleh perubahan silakan Pak. perilaku ini? Iya, tentang perubahan perilaku ini Kementerian Kesehatan juga banyak melakukan hal-hal ya. Khusus terkait dengan lingkungan itu kita punya pendekatan yang disebut dengan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Ada 5 pilar yang merupakan peran serta masyarakat ya untuk merubah supaya lingkungannya kita lebih sehat. Nah, 5 pilar itu adalah nomor satu, stop buang air besar sembarangan. Nomor dua adalah cuci tangan pakai sabun. Ya. Hmm. Pilar nomor tiga adalah supaya kita itu akses air minum dan pangannya itu di rumah tangga yang sehat. Ya. Jadi makanan juga harus sehat, minuman juga harus sehat, ya gitu. Yang di rumah tangga ini. Yang keempat adalah sampah rumah tangga dikelola dengan baik. Ya.
tidak mencemari lingkungan, tidak tersebar di mana-mana dan sebagainya. Yang kelima adalah limbah cair rumah tangga dikelola dengan baik. Nah, 5 pilar ini apabila bisa dilakukan oleh kita semua rumah tangga di Indonesia, itu akan sangat besar dampaknya terkait dengan upaya untuk menyehatkan lingkungan ya. Jadi kalau tadi lima-limanya mulai dari stok buang besar sampai limbah cair rumah tangga bisa dilakukan dengan baik di rumah tangga, ini adalah bisa mengurangi faktor risiko dari lingkungan yang tidak sehat. Kemudian juga ini memang arahnya ke perubahan perilaku ya. Mulai dari rumah tangga kita harus betul-betul praktekkan ya. Sehingga harapannya dengan 5 pilar STBM ini semua masyarakat berperan serta ya. Karena kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu kan bukan tugas Pemerintah satu pihak saja. saja, tetapi juga perlu peran masyarakat. Ya. Itu Mbak. Jadi kita memang perlu ya penting untuk tadi 5 Baik, pilar banyak STBM. sekali berarti Pak ya peran yang dilakukan Ya, oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan ya, yang bersih. Terakhir mungkin bisa singkat saja Pak Anas, pada ya. akses air bersih ini kan menjadi isu yang sangat besar dibawa pada pelaksanaan event 10th World Water Forum di Bali pada Mei lalu. Nah, terkait dengan ini Pak Anas, dampak berkelanjutan seperti apa yang diharapkan dari gelaran tersebut untuk akses air bersih dan juga sanitasi yang layak? Mungkin bisa ringkas saja Pak Anas. Ya baik, jadi kalau kita bicara air yang untuk digunakan sehari-hari di masyarakat harusnya standarnya air minum ya. Ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015. Ya jadi itu standarnya adalah air minum ya, baik itu untuk masak, mandi, kemudian turasan, ibadah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian akses yang paling bagus adalah melalui perpipaan. Nah, tentang air ya, di dunia ini ada 3 semacam forum atau working group ya terkait dengan air. Yang pertama yang tadi disebutkan WWF, World Ya. Water Forum. Itu biasanya arahnya ke air baku. Kemudian ada lagi SWA namanya, Sanitation and Water Association. Jadi Sanitation and Water for All. Ini juga arahnya ada sanitasi dan airnya. Satu lagi IWA, International Water Association. Ini arahnya ke air minum. Nah, jadi artinya penting mengapa kemudian dunia sampai ada 3 forum ya yang terkait dengan air. Ini penting. Nah, terkait dengan World Water Forum kemarin yang di Bali itu juga cukup penting. Mengapa? Karena kecukupan air dan keamanan air di dunia apapun, misalnya air untuk baku maupun juga air untuk sanitasi dan damai kesehatan itu dibahas di sana. Ada 3 hal yang kemarin itu dideklarasikan di sana. Antara adalah bahwa perlu adanya Center of Excellence ya terkait dengan ketahanan air, terutama ketika kita menghadapi perubahan iklim. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana air baku ya, terutama yang dari danau itu bisa kita selamatkan dengan baik, sehingga menjadi salah satu yang penting di dunia. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana supaya dunia ini bersatu padu ya untuk menjaga sumber daya air di dunia ini sehingga bisa kita lanjutkan atau teruskan kepada generasi penerus. Nah, satu hal yang penting barangkali di luar yang deklarasi itu adalah kita sadar betul bahwa kebutuhan air ya bagi masa itu sangat penting, sangat vital dan tentu ini juga akan dampaknya bagi kesehatan. Baik, di sini kita bisa tekankan lagi bahwa sanitasi yang layak ini benar-benar penting ya Pak Anas ya untuk bisa menurunkan angka stunting di Indonesia, dan pemerintah tadi disampaikan Pak Anas juga telah melakukan berbagai upaya selain dari pembangunan infrastruktur juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa menerapkan hidup bersih tentunya untuk akses air yang lebih bersih. Terima kasih Pak Anas telah memberikan informasi kepada aja Mbak. Ya, sedikit silakan aja Pak. ya terkait dengan air dan sanitasi ini ya memang harus tiga-tiganya kita ada 3 hal pokok ya. Satu, pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur. Yang kedua adalah terkait dengan dukungan regulasi, kebijakan ya, dan juga penganggaran. Yang ketiga ini penting juga kesadaran masyarakat ya untuk bersama-sama. Kalaupun misalnya disiapkan infrastrukturnya harus dijaga, dipelihara supaya tetap bersih. Nah itu 3 hal yang penting yang harus saya kira kita lakukan ke depannya sehingga akses air minum dan sanitasi ke depan semakin baik, yang sudah ada dipertahankan, dijaga, dan yang belum nanti kita tingkatkan secara bertahap. Demikian Mbak Mona. Ya, terima kasih Pak Anas Ma'ruf selaku Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah hadir dalam Dialog Kominfo Newsroom malam hari ini. Selamat malam Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, pemirsa usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.